Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, kerajaan yang tidak akan tergoyahkan. Apakah yang menjadi dasar dari harapan saudara? Pemerintahan bangkit dan jatuh, perekonomian berubah, pemimpin berubah, dunia tidak stabil, dan itu menjadikan hati kita goyah. Namun Daniel 2 ayat 44 memberikan kita pengingat yang kuat. Allah sedang mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah runtuh. Pemerintahannya tidak sementara, kekuasaannya tidak dapat ditolak, janji-janjinya tidak dapat dibatalkan. Ayat ini berasal dari masa ketika Daniel hidup dalam pengasingan di Babel. Raja Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah patung raksasa yang terbuat dari berbagai logam, yang melambangkan kerajaan-kerajaan dunia yang kuat. Namun dalam mimpi itu, sebuah batu yang tidak dipotong oleh tangan manusia menghantam patung itu dan menghancurkannya. Dan batu itu menjadi gunung yang memenuhi bumi. Daniel menafsirkan mimpi ini dan berkata, "Semua kerajaan manusia pada akhirnya akan runtuh, tetapi kerajaan Allah akan berdiri selamanya." Nubuat ini menunjukkan kedatangan Kristus yang kedua kali dan pemerintahannya yang kekal. Kerajaan yang tidak dibangun oleh tangan manusia tetapi oleh Allah. Beberapa hal yang menjadi penekanan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang menegakkan kerajaan-kerajaan. Dikatakan Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Allah dan bukan manusia, bukan politik, bukan kekuasaan. Allah adalah pembangun sejarah yang sejati. Kerajaan-kerajaan dunia bersifat sementara, tetapi rencana Allah bersifat kekal. Hal ini mendatangkan kedamaian bagi kita ketika dunia terasa tidak terkendali. Dan yang kedua, kerajaan Allah tidak akan pernah hancur. Firman Tuhan mengatakan, yang tidak akan pernah binasa. Tidak ada pasukan atau kondisi ekonomi atau krisis apapun yang dapat membatalkan apa yang telah Allah dirikan. Kerajaannya yang berakar di dalam Kristus akan tetap selama-lamanya, tidak tergoyahkan, dan penuh kemenangan. Jika hidup saudara dibangun di atas kerajaannya, saudara akan berdiri di atas tanah yang kokoh. Yang ketiga, kerajaan Allah akan bertahan lebih lama dari semua kekuasaan yang lain. Firman Tuhan mengatakan kerajaan itu akan meremukkan semua kerajaan dan mengakhirinya. Suatu hari setiap kekuasaan dunia akan tunduk kepada Kristus. Pemerintahan Allah tidak akan hanya bertahan, tetapi akan menang. Hal itu berarti kita hidup bukan untuk apa yang sementara, tetapi untuk apa yang kekal. Saudaraku, bayangkan saudara sedang menonton kompetisi istana pasir di pantai. Setiap kelompok membangun suatu istana yang megah, menara, bendera, tembok, semuanya tampak indah dan mengesankan untuk sementara waktu. Namun kemudian air pasang datang. Satu persatu istana pasir itu hanyut dan roboh. Itulah gambaran kerajaan-kerajaan dunia. Indah, tetapi sementara. Sekarang bayangkan sebuah batu karang, kokoh, tidak tergoyahkan. Bahkan saat ombak menghantam berulang kali,
Itulah kerajaan Allah, itulah fondasi tempat kita berdiri. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan berdasarkan terang firman Tuhan ini? Alihkan fokus saudara, jangan termakan oleh sistem duniawi. Tetaplah berakar pada tujuan Allah, kerajaan Allah. Hiduplah dengan prioritas dan nilai-nilai yang kekal. Berinvestasilah pada apa yang kekal, yaitu manusia, Injil, dan misi Allah. Beranikan diri saat dunia berguncang, saudara tidak perlu ikut terguncang. Saudara adalah bagian dari kerajaan Allah yang tidak dapat tergoyahkan. Saudara adalah bagian dari sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Jadi hiduplah seperti warga negara kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kerajaan-Mu kekal. Terima kasih karena kami tidak perlu takut ketika bangsa-bangsa bangkit, peperangan terjadi, bangsa melawan bangsa, karena kami adalah warga kerajaan yang tidak akan pernah hancur. Karena kami adalah warga kerajaan yang tidak akan pernah hancur. Ajari kami untuk tetap hidup dalam keberanian, dengan iman, dan dengan fokus pada kekekalan. Tolonglah kami untuk mewakili kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, hingga Kristus kembali dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.